Kita sama-sama untuk mengkaji salah satu ya, mohon mungkin semuanya di-mute dulu ya. Oke, terima kasih. Di-mute dulu, nanti kalau ada yang akan dibicarakan bisa dibuka kembali, di-unmute ya. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi hadis ya. Hadis dalam surat dalam Arba'in ya, kumpulan hadis-hadis terbaik itu hadis ke-16 ya. Jangan marah. Kalau Umi udah hafal nih. Ya Umi ya, insya Allah. Ya Mbak Vina, saya bisa share screen nggak Mbak Vina? Oh nggak bisa ya. Mbak Vina hadir? Oke. Ya Bun, sudah saya jadikan host ya Bun. Oh baik, ya makasih. Screen. Sudah terlihat belum ibu-ibu? Sudah Bun. Sudah Bun. Oke, alhamdulillah. Ya, kita coba baca sama-sama ya. Bismillah. Di unmute dulu Bu, di ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi ya. Ya, sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala libaniya linabiyya sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tahdob faraddada mirara qala la tahdob ya. Coba saya satu orang deh. Bukus silakan baca. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala linabiyyin sallallahu alaihi wasallam ausini ya Bun ya. Iya. Ausini qala la tahdab faraddada mirara qala la tahdab. Oke. Terjemahannya silakan dibaca Bukus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Beliau menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Ya. Baik, ibu-ibu, itu yang akan kita bahas ya pada kesempatan ini. Jadi ada hadis yang menyatakan memang intinya kita tidak boleh marah ya. Janganlah kamu marah ya. Kenapa kita tidak boleh marah? Nah, dari hadis ini banyak kandungan hadis ya yang diberikan untuk kita ya sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya dihadapkan pada persoalan ya, pada permasalahan yang sangat pelik ya, sangat banyak sekali persoalan-persoalan yang
harus kita selesaikan, dan kadang kita menggunakan ya emosi kita ya. Jadi emosi kita terpancing ya, ke bawah dan seperti itu ya. Banyak permasalahan mungkin dengan anak kita, dengan suami kita, dengan anak murid ya, dengan tetangga kita, dengan keluarga besar kita ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang apa ya, membuat kita itu jadi pengen mengeluarkan emosi kita ya. Nah, ternyata dalam hadis ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Jadi kandungan hadis tadi ya, ibu-ibu semuanya, mengandung arti akhlak seorang muslim ya. Jadi seorang muslim itu harus memiliki akhlak terpuji, salah satunya adalah berhias dengan kesabaran dan rasa malu ya. Terus berpakaian tawadu dan sayang kepada sesama ya. Jadi di sini kita harus menunjukkan bahwa muslim itu mempunyai sifat-sifat yang berakhlakul karimah ya. Jadi dia sabar, terus apalagi pemaaf ya, terus mampu menahan emosi ya, mampu menahan emosi ya. Hadis ini sangat singkat sekali ya Bu, intinya lah tahdop, tapi mengandung banyak makna ya, seperti itu. Jadi yang pertama, kandungan hadis yang pertama adalah akhlak seorang muslim. Jadi kita harus mempunyai sikap bagaimana kita ketika memang dihadapkan sebuah permasalahan yang besar, jangan dulu emosi ya. Jadi harus ditahan dulu apa yang akan kita ucapkan ya, karena dengan marah kita memang setan udah masuk ya di dalam darah kita, dalam diri kita. Jadi kadang-kadang kata-kata keluar begitu saja, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kotor. Ya, oke. Kandungan yang kedua adalah rindu kepada surga. Ya, jadi hadis ini walaupun singkat, tetapi kandungannya sangat banyak. Yang kedua adalah rindu kepada surga. Ya, jadi pesan yang disampaikan oleh Nabi ya, la tahdab ini, jangan marah ya, berarti merupakan sumbernya adalah sumber dari keimanan kita ya. Jadi kita mempunyai watak yang memang dicontohkan oleh Nabi, bagaimana Nabi itu tidak marah ya, tidak marah walaupun memang dia disakiti ya. Jadi kalau kita melihat akhlak Nabi ya, beliau itu sangat sabar sekali ya, dan marahnya Nabi itu ketika memang melihat sebuah kemungkaran ya. Sama seperti kalau kita mendengar sejarah para tokoh ya, tokoh atau para ulama, alim ulama, ketika Perang Diponegoro ya Bu. Perang Diponegoro itu salah satunya adalah Pangeran Diponegoro itu kan terakhir dia melawan penjajahan Belanda itu kan diajak berunding ya. Diajak berunding oleh Belanda, oleh company. Nah, ternyata diundang ke istilahnya ke istananya dari company itu ya, ke kantor company itu, malah dia dijebak ya, ibu-ibu. Dijebak oleh company itu, malah ditawan. Ya, bukan diundang untuk berunding, malah ditawan. Jadi dijebak. Nah, kemarahan dari Pangeran Diponegoro itu
dia marah ya pada saat itu karena dijebak ya oleh company itu. Ya sampai marahnya itu tidak mengeluarkan kata-kata tapi dia memegang pegangan kursi ya sampai hancur lah gitu seperti itu karena kekuatan marahnya. Jadi salah satunya dia menahan jangan sampai keluar ya kata-kata yang kasar walaupun kepada orang kafir ya, orang company itu, sampai dia sendiri memegang kursi kayu pegangan itu sampai rusak ya seperti itu saking dia menahannya ya. Dan ini mungkin yang diamalkan oleh beliau ya Pangeran Diponegoro. Ini ada bukti sejarahnya ya seperti itu. Dan tidak ada dituliskan di sejarah pada umumnya ya. Nah, itu contoh ya yang dilakukan oleh para ulama besar. Ya, jadi jangan menunjukkan mungkin kita kesal banget, tapi kita harus bisa menahan itu ya. Kandungan yang ketiga adalah kesabaran kunci kemenangan dan keridhaan ya. Jadi kandungan hadis yang ketiga adalah kesabaran kunci kemenangan dan keridhaan. Di mana di sini Allah berfirman bahwa dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134 ya. Artinya, dan bersegeralah kalian semua kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas-luas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya ya, yang menginfakkan hartanya dalam kondisi yang senang maupun dalam kondisi yang susah, menahan amarah. Ini ada poin menahan amarah dan memaafkan manusia ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin ya. Itu dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134 ya. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita harus menahan amarah dan memaafkan manusia ya. Jadi tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang pastilah kita sendiri juga punya kelemahan ya, punya kekurangan. Makanya kita harus bisa memaafkan orang lain ya. Ya, jadi itu ya. Yang keempat, kandungan yang keempat, yaitu kemarahan merupakan kumpulan kejahatan, Bu. Ya, jadi kalau kita udah mau marah, itu kita harus sadar tuh. Ya, ada masalah. Pengennya marahin gitu ya. Kita harus sadar bahwa kemarahan itu merupakan kumpulan dari kejahatan. Sebaliknya, ya, mengendalikan marah adalah kumpulan dari kebaikan. Ya. Jadi ibu-ibu, memang kalau kita marah-marah terus juga nggak bagus juga ya, Bu. Habis energinya, Mi. Iya, betul. Habis ya kita menghadapi anak ya, kelakuan anak itu juga ngomel-ngomel, ini juga ya, pening juga ya. Seperti itu. Kita menghadapi anak murid misalkan di sekolah gitu ya, ini anak ngeselin banget sih gitu ya. Nah kita juga mudah-mudahan jangan sampai terucap ya sesuatu yang yang menyakitkan akhirnya, karena memang kemarahan itu ya semuanya kumpulan kejahatan, jadi
nggak terasa tuh kalau kita marah tuh ngomong apapun, aduh, tapi yang di pikiran tuh pokoknya yang jelek-jelek keluar biasanya. Karena kita merasa di situ merasa paling benar, ya, merasa paling ada kesombongan, ya, ada sebuah yang lain tuh salah, saya yang paling benar, gitu kan, seperti itu. Jadi itulah, ya. Jadi yang dirasakan itu, makanya seseorang yang marah-marah terus juga ya akhirnya darah tinggi ya katanya ya Bu. Kalau intonasi Katanya. yang tinggi, Bun. Hah? Termasuk marah nggak intonasi tinggi? Nah, itu juga udah tersulut juga itu emosi ya. Tersulut juga ya menggunakan emosi yang mungkin, tapi kalau nada tinggi membenarkan ya, mengarahkan atau ngasih tahu. Tapi anak juga kalau dikasih tahu dengan nada tinggi nggak bisa juga ya. Atau seseorang, ya nggak Bu? Seorang kita misalkan kita pengen mengubah seseorang, anak ataupun siapa orang lain, tapi dengan nada tinggi, kamu tuh ya harus begini. Nggak masuk juga emang, ya. Jadi karena apa? Karena kita melakukannya dengan ada marahnya itu, ada rasa amarah itu, ya. Jadi ternyata kalau dievaluasi kita nggak masuk juga tuh kita menasihati anak kita atau siapapun dengan rasa marah seperti itu, ya. Jadi ya, Bude gimana? Lagi kalau sedang marah kita sedang dikendalikan oleh setan. Iya, betul Bude, ternyata seperti itu. Makanya ini pesan dari Nabi yang sangat sederhana lah tahdob, karena memang ini menyangkut semua kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan juga berawalnya dari rasa kemarahan seseorang. Apalagi seseorang yang mempunyai kuasa. Ya nggak Bu? Ya, punya kekuasaan, mempunyai jabatan, marah-marah sama anak buahnya gitu ya. Sehingga anak buahnya tuh kayak kayak gitu ya, dengan emosinya misalkan bos gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah masuk tuh ya. Jadi bagaimana kita bisa akhlak muslim itu mengelola emosi ya, seperti itu. Jadi di sini diriwayatkan juga ya, perbuatan apakah yang paling mulia Rasulullah, akhlak yang terpuji, yaitu jangan kamu marah meskipun kamu mampu ya. Jadi ketika kita mampu melampiaskan kemarahan, jadi kita harus janganlah kamu marah meskipun kamu mampu ya. Mungkin kita ya itu karena kita bos, karena kita lebih tinggi, mungkin karena kita lebih berkuasa, kita mudah melampiaskan marah kepada orang yang lebih rendah daripada kita atau merasa kita lebih tinggi lah ya, seperti itu. Nah, kita ini harus bisa menahan. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah yang kelima, kemarahan adalah kelemahan. Ya, inti dari hadis ini yang kelima adalah kemarahan itu adalah kelemahan, Bu. Ya, sebenarnya orang yang marah-marah itu ternyata orang lemah. Ya, bukan orang yang hebat. Ya. Sedangkan kesabaran adalah kekuatan. Jadi kebalikannya. Kemarahan adalah kelemahan, sedangkan kesabaran adalah kekuatan. Jadi cepat marah merupakan tanda lemahnya seseorang. Ya. Jadi sebenarnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah, menahan emosi. Ya. Jadi kata Rasul. Iya, Bude, gimana? Berarti orang yang sabar. Ya, betul. Ya. Ya, kadang-kadang sulitnya itu loh, Bun, kalau umpamanya kita bicara sama anak. Itu sampai berkali-kali, otomatis kan yang keempat kali intonasi lebih tinggi jadinya. Wah, gitu. Karena berkali-kali. Jadi gimana? Iya.
Oke, ya, ntar kita bahas lagi. Sebentar ya, Bu Kus, saya selesaikan dulu nih. Jadi dalam Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah karena jago dalam gulat. Ya, orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ini hadis Rasulullah SAW. Ya, oke. Selanjutnya, kandungan hadis yang keenam adalah dampak dari kemarahan. Ya, dampak dari kemarahan ini bisa berdampak kepada diri kita, ya. Karena dengan kemarahan kita itu kita berubah ya, raut muka kita, intonasi kita, kayaknya udah naik ke ubun-ubun itu darah ya. Kalau kita marah tuh seperti itu yang pernah saya rasakan ya. Nah, terus tentunya apa yang diucapkan pun ya bisa sesuatu kata-kata tidak terkontrol, kata-kata yang keras, membentak, membenci, ya, kata-kata yang dilarang, ya, kata-kata binatang juga jadi keluar, ya nggak Bu? Ya seperti itu. Belum pernah sih. Amin, iya, ya, amin, alhamdulillah. Berarti Ibu sudah bisa melakukan sebuah pengendalian ya emosi ya seperti itu. Maksudnya yang binatangnya, Bun. Oh iya, jangan sampai ya, namanya manusia masa sih disebut binatang, kan enggak ini ya, enggak baik lah seperti itu. Bagi masyarakat juga sama ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana seorang pemimpin marah-marah gitu ya, misalkan seorang gubernur, seorang pemimpin ya, tokoh gitu marah-marah kepada rakyat gitu, kasihan ya, Masya Allah gitu ya. Pada rakyat tuh ya harus diarahkan, harus dibimbing, harus dikasih tahu, walaupun rakyat itu istilahnya salah gitu ya, tetap nggak usahlah menunjukkan bahwa dia itu yang terbaik gitu ya. Saya melihat sekarang tuh pemimpin-pemimpin ada yang melakukan itu ya dengan gaya kepemimpinannya, marah-marah di depan rakyat gitu, menunjukkan ya Allah kasihan gitu ya. Ya Allah gitu. Ada beberapa yang saya lihat. Oke, yang ketujuh. Tadi yang keenam berarti apa? Yang keenam itu dampak dari kemarahan, Bukus. Jadi dampak dari kemarahan itu bisa untuk diri kita, bisa untuk masyarakat ya, bahwa sebenarnya kemarahan itu mungkin seketika marah, pada takut gitu ya, tapi ya pada akhirnya ya marah-marah mulu gitu kan, seperti itu ya. Jadi ada dampak ya yang negatif, penilaian negatif dari masyarakat luar, atau dari kalau dia seorang pemimpin atau dia seorang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan. Terus selanjutnya yang ketujuh nih. Jadi kita harus mencegah kemarahan itu ya, karena yaitu tadi penyebab kemarahan itu bisa rasa sombong ya, bisa merasa tinggi hati, membanggakan diri, menghina orang lain, ya, banyak bercanda juga bisa ya, suka perdebatan, melakukan perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak bermanfaat, ya, ambisi untuk mendapatkan harta dan kedudukan dan sebagainya. Ya. Banyak sekali penyebab kemarahan itu. Ya. Kamu itu siapa sih? Dek, liatin, Dek. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah marah? Ya. Oke. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar dan sudah melakukan. Ya. Apa, Bu? Ibu Mulia, bagaimana cara mencegah marah ketika kita marah? Apa yang harus kita lakukan?
Baca istighfar, Bun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Terus apa lagi, Bu Umi? Ibu Umi. Umi apa lagi, Umi? Kalau kita marah harus gimana, Umi? Di mute, Mi. Gak kedengeran. Unmute. Berwudu, iya, salah satunya itu berwudu. Apalagi kalau sedang berdiri duduk. Berdiri duduk. Iya. Ya. Jadi ada beberapa cara ya ketika kita marah. Yang pertama adalah ada harus melatih jiwa berakhlak terpuji ya. Yang pertama adalah sabar ya Allah, sabar ya, harus sabar. Kalau saya ngelus dada ya, sabar. Menenangkan diri ya. Terus mengingat dampak dari marah itu ya. Terus kita ta'awuz ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung ya ketika kita mau marah, kita itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah ya dari godaan setan yang terkutuk ya. Seperti itu. Jadi kita harus membaca ta'awuz ya. Jadi di sini diriwayatkan bahwa pernah dua orang ya, laki-laki saling mencaci ya, saling marah ya, marah-marah gitu ya, dua orang itu hingga wajahnya memerah seperti itu. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat andai ia ucapkan tentu kemarahannya yang mereka alami ini akan hilang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kita marah itu baca dulu Bu, yang gampang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus yang selanjutnya adalah mengubah posisi, betul ya Umi ya. Tadi mengubah posisi itu jika kalian marah, kan kalau marah tuh kan berdiri tunjuk-tunjuk gitu ya. Biasanya begitu. Kamu ya gitu kan. Berdiri tunjuk-tunjuk. Nah, itu kalau udah langsung begitu kita harus duduk ya. Disarankan untuk duduk. Kalau udah duduk juga masih marah-marah, kita berbaring ya. Terus berbaring, udah ya. Berarti kalau secara logika tuh kayaknya ya kalau berbaring kita kan nggak bisa mengekspresikan ya. Mau marah jadi tidur kepulet. Mau marah jadi tiduran aja jadinya ya. Bener juga secara logika berpikir kita ya. Seperti itu. Terus menghentikan pembicaraan kita. Ya. Nah, itu biasanya gitu. Menghentikan, jadi berhenti bicara, jangan meneruskan ya, karena kalau dengan Rasulullah SAW bersabda juga bahwa jika salah seorang di antara kamu marah, maka diamlah ya. Jadi jika ada seorang di antara kamu marah, maka diamlah ya, sampai mengucapkan 3 kali. Makanya kita kalau lagi marah-marah nih sama suami kita, nah salah satunya, atau suami kita lagi marahin kita gitu ya, atau kita ya salah satunya memang harus diam, salah satunya, atau dua-duanya diam, udah kan ya Bu ya. Diamnya cuek Bun. Iya cuek ya, marah-marahan, tapi nggak boleh 3 hari ya Bu, sejam aja paling lama. Dicolek Nggak lagi diem, ya, tapi dicuekin. Oh. Puas ya Bu, puas. Iya, kitanya ngomel sendiri jadi kayak orang gila. Iya, makanya dia ini hilang. Aduh. Kita dicuekin, Masya Allah ya. Ya, terus selanjutnya berwudu ya Umi ya, betul ya. Jadi kalau kita sedang marah ya,
karena api yang membara dalam diri kita, ya, sesungguhnya air akan memadamkan api itu. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya kemarahan, ya, pada dasarnya adalah bara. Ya, jadi Rasulullah mengibaratkan kemarahan itu adalah bara yang sedang membakar di hati anak Adam. Ya, jadi dengan bara biasanya berhenti. Bunda izin kamar mandi pakai ya. air. Ya, mangga Bu. Mangga Umi. Ya, jadi berhenti ya, harus dibereskan ya, istilahnya dengan berwudu dengan air. Iya, betul. Ya, jadi Rasulullah di sini juga Rasulullah berkata, sesungguhnya amarah itu adalah setan, ya. Dan setan diciptakan dari api. Jika seorang di antara kalian marah, maka berwudulah. Itu, ya, anjuran dari Rasulullah. Ya. Terus selanjutnya di sini ada kandungan bahwa marah karena mencari keridhaan Allah. Ya. Di sini marah yang harus dijauhi oleh seorang muslim adalah marah yang didasari dendam. Ya, marah yang didasari dendam dan bukan untuk membela ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun marah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala atau membela kehormatan seorang muslim yang diinjak-injak, maka marah seperti ini adalah marah yang terpuji, ya. Jadi kalau kita seorang muslim itu aniaya gitu ya. Nah, itu juga boleh marah, tetapi ya itu hanya untuk itu gitu ya. Membela kehormatan seorang muslim ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan teman-temanmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, melegakan hati orang-orang beriman dan menghilangkan kemarahan mereka." Di sini surat At-Taubah ya, ayat 15. Jadi Bukus ya, jadi marah boleh nih. Tetapi dalam hal ini ya, maksudnya ketika contohnya pada zaman Rasulullah bahwa ada yang muslimah ditarik jilbabnya, kayaknya oleh salah satu kaum Yahudi di pasar pada saat itu kejadiannya, terus ya, akhirnya ya sampai kepada Rasulullah dan akhirnya orang Yahudi itu dibunuh ya, seperti itu, karena sudah melecehkan ya, menginjak-injak kehormatan seorang muslim. Nah, seperti itu boleh ya. Oke. Namun jika dilarang Allah dilanggar, maka tidak ada sesuatu pun yang meredam kemarahannya ya. Jadi di sini oke, ya itu. Jadi marah karena mencari keridhaan Allah nih, ya, tidak masalah ya. Yang menjadi masalah kita kan marahnya itu ya marah ya kehidupan kita ya. Kalau sampai seperti ini kan memang orang-orang yang benar-benar orang alim lah ya yang melakukan, atau penguasa yang melakukan. Terus selanjutnya yang ke-9, makna hadis itu adalah orang yang marah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya. Jadi kalau misalkan kalau marah sampai merusak harta orang lain, merusak benda orang lain, atau bahkan bisa lagi memukul ya atau melukai, nah itu harus di sini harus bertanggung jawab, ya, seperti itu. Oke, ya. Terus yang ke-10, hadis ini mengisyaratkan, ya, kita sebagai Muslim itu harus sedikit bicara, banyak bekerja,
dan memberikan pelajaran dengan keteladanan yang baik. Ya, jadi itu yang terdapat pada kandungan hadis Arba'in ayat ke-16 ya. La tahdof ya. Jadi jangan marah. Jadi artinya kita harus menahan ya emosi kita. Ya. Baik, ibu-ibu, itu yang bisa saya berikan. Tentunya ini adalah mengingatkan saya. Saya juga sama ya, sebagai manusia biasa, kita memang diberikan oleh Allah sesuatu perasaan ya. Apa sih namanya, nafsu ya. Nafsunya ini dalam arti ya, kita sebagai manusia juga punya kelemahannya. Kelemahannya itu ya, marah itu salah satu kelemahan kita ternyata, bukan kekuatan. Jadi kalau kita melihat seseorang atau diri kita marah-marah, itu sebenarnya kelemahan kita. Ya, bukan kekuatan. Jadi kalau kita ingin dilihat seseorang, atau kalau kita punya bawahan atau kita punya anak itu lebih bagus, lebih baik, ternyata bukan ya, itu sesungguhnya kelemahan kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan saya dan kita semuanya, ibu-ibu ya, kita sebagai manusia biasa tentunya banyak kekurangannya. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, maaf Bun, Ya. yang pertama tadi apa Bun? Yang pertama itu tadi bahwa kandungan hadis yang pertama itu akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Jadi tidak marah itu akhlak kita, ibu-ibu.